Andini. Akhirnya. Kenapa sih dia takut banget sih? Kenapa sih? Gue deg-degan. Kenapa? Kenapa? Ini harus lucu gak sih? Gue Enggak pressure lah, banget nih. enggak Harus harus. lucu gak? Gue takut lo Enggak. gak bisa membuat klip dengan hahaha Oh, itu kan gede-gede bukan gitu. tipe acara YouTube yang seperti itu. Muka lu dia menyon-menyon gitu. Iya, Enggak, iya. aman, aman, aman. Harus lucu ya. Enggak. Pertanyaan pertama, apa sih rasanya jadi anaknya Garin Nugroho? Wah, apa rasanya Masa kecil ya? lo sesinematik apa sih? Dibilang sinematik sih. Maksudnya gini, bokap tuh bener-bener sangat mendekatkan kita sama art dan seni banget. Nyokap gue dulu waktu kita masih di kontrakan nggak boleh beli kulkas karena kulkas itu bentuknya jelek, nggak estetik. Oh wow. Jadi kalau mau didinginkan pakai Jadi dia harus kalau belanja harus langsung dimasak. wow. Ini fun fact tentang Mas Garin yang sangat-sangat Nanti out kan- of the box. Tidak boleh beli kulkas karena bentuknya tidak estetik. Kulkas kecil gimana? Karena Kulkas kan kecil gitu. Kita kan tinggal di kontrakan di Pancoran dan jadi semua barang kelihatan kan karena I ruangannya kan cuma see. satu gitu kan. Cuman ada satu kamar. Jadi apapun yang dibeli kan terlihat lah I gitu see. kan ya. Lo tuh dua bersaudara. Nyokap gue dulu waktu kita masih di kontrakan nggak boleh beli kulkas karena kulkas itu bentuknya jelek, nggak estetik. Oh wow. Jadi kalau mau didinginkan pakai Jadi dia harus kalau belanja harus langsung dimasak. wow. Ini fun fact tentang Mas Garin yang sangat-sangat Nanti out kan- of the box. Tidak boleh beli kulkas karena bentuknya tidak estetik. Kulkas kecil gimana? Karena Kulkas kan- kecil gitu. Kita kan tinggal di kontrakan di Pancoran dan jadi semua barang kelihatan kan karena I ruangannya kan cuma see. satu gitu kan. Cuman ada satu kamar. Jadi apapun yang dibeli kan terlihat lah I gitu see. kan ya. Lo tuh dua bersaudara. Gitu-gitu emang jarang. Terus kalian berempat tuh kayak emang udah diarahin tapi nggak spesifik ke film. Mungkin diajarin untuk mencintai seni secara umum gitu deh. Iya, kita semua harus belajar seni sih. Gue juga dari kecil belajar nari, lukis, musik. Terus adik gue teater, hampir semuanya pasti belajar gitu. Oke. Walaupun bokap nggak pernah sama sekali nyuruh untuk ada di bidang seni atau di film secara spesifik juga. Iya. Ya sekarang sih gue ngerti ya, karena kan sebenarnya area ini seni itu kan butuh passion banget Iya, gitu ya, iya. karena ini bukan pekerjaan yang mudah gitu Iya. atau komersil dalam hal lain gitu, tapi dan jadi itu butuh passion, sedangkan kalau nggak punya Oke. ya susah gitu kan, jadi dia juga nggak memaksakan itu. Nyokap seniman juga nggak? Nyokap guru. Iya. Bisanya apa gitu. Tapi mulai kapan tuh lu mulai merasa kayaknya gue akan mengikuti jejak bokap gue deh di film? Dari umur berapa atau pemicunya apa? Pemicunya sebenarnya waktu gue SMA. Oke. Jadi waktu gue SMA itu film Indonesia balik ke bioskop. Sebelumnya kan film Indonesia sort of mati suri Itu kan. era-era ADC ya. ADC, ya Kuldesak. Tulisan. Nah di titik dan Petualangan Sherina juga. Petualangan Sherina, dan itu tuh masa masuk digital. Jadi udah ada handycam. Kalian sebelumnya semuanya film kan. I see. Nah pas gue SMA, jadi tiba-tiba film Indonesia masuk ke bioskop, terus udah gitu banyak orang jadi bisa bikin film pendek gara-gara bisa bikin pakai handycam. Jadi banyak festival film pendek di Jakarta, kayak festival film Confident, festival film pendek Indonesia, dan banyak banget workshop tentang film. Nah tiba-tiba teman-teman gue tuh banyak banget yang juga mau bikin film. Dan setiap kali mereka mau bikin film, mereka pasti mengincar gue dong.
Karena lu Satu-satu. adalah lu tertarik sama sesuatu yang berbasis etnis. Kayak Mirror Neverland tuh suku Bajo. Skala Niskala Bali. Di Uni juga kental nuansanya Banten gitu. Maksudnya kenapa sangat lokal banget gitu? Ada alasan tertentu nggak sih? Ada dua hal, sebenarnya nggak intensional sih gitu. Karena again gara-gara gue bingung di awal-awal mau bikin film yang kayak gimana, gue tuh memutuskan untuk dalam memutuskan sesuatu gue lebih pengen lihat ke dalam gitu, lebih internal. Gue pengennya bikin apa sih gitu, instead of gue membuat sesuatu yang orang-orang pengen bikin gitu. Oke. Nah yang pertama sih sebenarnya juga karena dari kecil kita tuh bokap tuh suka banget travel kan, dia juga ya film-film dia di Sumba di mana. Jadi memang gue selalu didekatkan dengan keberagaman. Yanti, legend ya, legend, living legend tapi masih aktif sampai sekarang, Bano. Seru sekali ya prosesnya. Seru. Ya film pertama. Kadang-kadang gue merasa missing out lo, nggak pernah ngalami proses-proses kayak gitu, Din, karena terjunnya di jalur yang beda banget gitu sama lo gitu. Kayak kita berprosesnya tuh jalurnya tuh beda banget gitu, jadi ada hal-hal yang gue nggak pernah nih ngalamin kayak begini. Seru kali ya. Banget. Jarak dari film pertama ke film panjang kedua tuh kan lumayan jauh ya, Din ya? 6 tahun ya? Iya. Kenapa? Hampir 7 bahkan. Hampir 7. Ya. Skala Niskala 2017. Kenapa, ya. kenapa sejauh itu, Din? Ada beberapa hal sih sebenarnya. Ya tapi yang paling masif waktu itu pertama karena memang itu juga cerita yang susah ya. Skala Niskala tuh cerita yang dari ide itu susah ditranslate gitu. Maksudnya Skala kan bicara soal koneksi, ada kepercayaan, surrealnya juga ya. Terus dualisme, filosofi gitu kan. Nah itu tuh mentransform Seru banget. Oke, terakhir ceritain tentang project lo yang lagi lo sudah selesai syuting, lagi sedang post production. Ini menarik karena dua hal. Ini pertama kali bikin series dan pertama kali ngedirect berdua suami. Biasa kan lo direct doi produser nih. Sekarang ngedirect berdua. Wow. Gimana tuh? Ya sebenarnya di beberapa hal overall sih kita menikmati. Ternyata kita sudah prepare untuk kayak ribut mulu nih, bakalan nih ribut mulu nih, udah siap gitu, udah siap mengarungi itu. Keributan itu ternyata tidak. Ternyata gue cukup menikmati sih ada orang yang kita bisa ngobrol gitu, bisa